Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Mailanda. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali timbulnya adanya gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial itu merupakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi, antara kenyataan dengan harapan itu tidak sesuai. Misalnya, seringkali banyak gitu ya pemuda-pemuda yang mabuk-mabukan, minuman keras gitu. Padahal harapannya itu mereka sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu tidak adanya mabuk-mabukan, tidak adanya minuman keras gitu. Tetapi tetap saja minuman keras itu merajalela di masyarakat. Nah, masalah-masalah sosial tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai dan norma serta tata kelakuan masyarakat yang menyimpang. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial itu merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, bersifat sosial, dan berkaitan dengan nilai-nilai sosial serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ada 4 faktor yang melatar belakangi munculnya masalah sosial dalam masyarakat. Yang pertama, faktor psikologis. Yang kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor budaya. Dan yang keempat, faktor biologis. Nah, yang pertama, faktor psikologis. Masalah sosial itu dilatar belakangi karena adanya faktor psikologis itu seperti masalah aliran sesat, depresi, kemudian adanya trauma-trauma tertentu. Misalnya, aliran sesat dianggap sebagai faktor psikologis dalam masalah sosial karena aliran sesat itu dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, seringkali aliran sesat ini menimbulkan adanya konflik yang seringkali terjadi di masyarakat. Kemudian, masalah sosial karena faktor psikologis yang kedua itu trauma. Trauma ini berkaitan dengan psikologi seseorang seperti itu ya, seperti adanya gangguan jiwa, depresi dan sebagainya. Nah, orang-orang gangguan jiwa biasanya itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga masyarakat itu banyak yang resah. Jadi hal itu merupakan suatu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan masalah kemiskinan gitu ya. Kemiskinan ini menjadi masalah yang sering kali diperbincangkan apalagi di negara Indonesia sebagai negara berkembang seperti itu. Kemudian, orang yang miskin itu tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, gitu. Mengenyam pendidikan yang sesuai sehingga mereka orang yang miskin itu tidak memiliki keterampilan. Tidak memiliki keterampilan, maka mereka tidak bisa bekerja gitu ya. Tidak bisa bekerja, alhasil mereka menjadi pengangguran. Walaupun mereka bekerja pun, mereka sering bekerja di bagian sektor informal yang gajiannya itu, yang penghasilannya itu di bawah rata-rata. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Faktor budaya ini seringkali kita kaitkan dengan remaja gitu ya. Remaja itu memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Seringkali kenakalan remaja gitu ya sebagai masalah sosial seperti itu. Misalnya terkait dengan mabuk-mabukan, kemudian seringkali menimbulkan keresahan dalam masyarakat seperti di SMA gitu ya, tawuran dan sebagainya gitu. Mereka karena memiliki rasa ingin tahuan yang sangat tinggi. Selain itu, dalam faktor budaya itu adanya masalah disorganisasi keluarga seperti adanya perceraian seperti itu ya. Itu tentu saja menimbulkan masalah entah itu bagi si anak maupun bagi saudara-saudara dari kedua orang tua itu gitu. Alhasil mereka itu saling menimbulkan rasa curiga dan benci sehingga menimbulkan konflik. Faktor yang terakhir itu faktor biologis. Faktor biologis ini berkaitan dengan penyakit menular gitu ya. Saat ini kita itu sedang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, ini merupakan masalah sosial. Pandemi ini merupakan masalah sosial karena apa? Karena menyangkut berkaitan dengan kehidupan masyarakat gitu ya.
berkaitan dengan ekonomi juga, banyak yang menganggur gitu ya. Mereka banyak yang menganggur karena apa? Karena mereka dipecat gitu ya, dipecat dari perusahaan mereka dan sebagainya. Adanya PPKM atau apa itu lockdown gitu ya, yang di lockdown itu sangat eh, memprihatinkan bagi perekonomian masyarakat di bawah. Masyarakat bawah itu eh, seringkali kelaparan gitu, mungkin bisa jadi menimbulkan kelaparan, menimbulkan pengangguran, kemudian kriminalitas karena mereka banyaknya menganggur, jadi kriminalitas juga meningkat gitu ya. Eh, Entah itu biarpun mencuri ataupun merampok gitu, yang penting kan dapat uang gitu ya. Kalau di masa pandemi kayak gini banyak sekali kriminalitas. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang menganggur. Kita akan bahas eksklusi sosial dalam masalah sosial. Eksklusi sosial ini berkaitan dengan mereka yang terisolasi gitu ya, mereka yang terpinggirkan. Nah, contohnya apa sih Bu? Contohnya itu ya orang-orang miskin di bawah gitu ya. Mereka seringkali dipinggirkan oleh orang-orang kaya gitu ya. Karena apa? Karena ya orang miskin itu dianggap oleh orang kaya sebagai orang yang tidak berdaya gitu, tidak mempunyai apa-apa gitu ya. Jadi hal itu juga bisa dikaitkan dengan adanya ketimpangan gitu ya. Orang miskin ini yang terisolasi gitu ya, seringkali memicu adanya masalah sosial. Masyarakat yang miskin itu banyak yang menganggur dan mereka hak-hak mereka itu seringkali tidak didengar gitu ya, tidak didengar oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat sekitar. Dampak permasalahan sosial dalam masyarakat itu yang pertama itu dapat meningkatkan adanya kriminalitas dalam masyarakat. Karena apa? Karena bagi mereka orang miskin ya, yang tidak memiliki pekerjaan, yang menganggur gitu. Jadi mereka itu ya mencari nafkah eh, dengan jalan apapun gitu ya, walaupun tidak halal, walaupun mencuri ataupun merampok, yang penting mereka itu dapat uang, bisa makan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akhirnya meningkatkan adanya kriminalitas. Kemudian yang kedua itu adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Seperti tadi yang saya katakan, dalam hal masalah sosial itu berkaitan juga dengan eksklusi sosial gitu ya. Mereka orang yang miskin itu terpinggirkan oleh orang kaya. Kemudian yang ketiga itu munculnya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu banyak sekali ya, seperti tadi mencuri, merampok, mabuk-mabukan bagi para remaja dan sebagainya. Perilaku menyimpang ini perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang keempat itu meningkatkan pengangguran. Jadi seperti tadi pandemi, faktor biologis gitu, karena pandemi ini banyak sekali karyawan-karyawan pabrik yang di PHK gitu ya. Jadi mereka itu banyak yang menganggur. Nah, oke, sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.